Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 17 Mei 2020, kita masih mengadakan ibadah secara online. Dan besok hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 8 pagi kita juga akan mengadakan ibadah secara online memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Saya mohon jemaat Alfa Omega mempersiapkan diri untuk ibadah tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tema khotbah yang saya sampaikan hari ini di saat sulit untuk mengerti. Di saat sulit untuk mengerti. Di saat orang sulit mengerti tentang kesulitan. Nah saudara, kesulitan bisa dialami semua orang. Kesulitan bisa dialami seseorang karena kesalahan orang itu sendiri, atau karena kondisi dan situasi yang membuat seseorang alami kesulitan. Tapi yang saya maksud adalah kesulitan atau kesukaran yang dialami seseorang di saat ia melakukan perintah Tuhan. Kesulitan atau kesukaran yang dialami seseorang di saat ia melakukan firman Tuhan. Seseorang sedang hidup dalam kebenaran firman, sedang menjadi pelaku firman, sedang melakukan kehendak Tuhan, tapi mengalami kesulitan atau kesukaran hidup karena sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini yang secara logika sulit orang mengerti, sulit dicerna oleh akal sehat. Nah, banyak orang tidak bisa menerima hal-hal seperti ini. Di saat sulit untuk mengerti. Ayat pokok kita terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini perkataan Tuhan, ini perintah Tuhan, ini ucapan Tuhan untuk Nabi Elia agar ia pergi ke sungai Krit. Sungai Krit, di mana sungai Krit? Mengapa Tuhan suruh Elia bersembunyi di sungai Krit? Bukankah dia sedang melakukan perintah Tuhan? Di mana sungai Krit? Apa yang terjadi di sungai Krit? Sungai Krit letaknya di sebelah timur sungai Yordan. Sungai Krit ini adalah anak sungai Yabesi dan airnya tergantung musim. Jadi kalau musim hujan airnya melimpah. Tapi kalau musim kering tidak ada air. Sungai Krit adalah sungai yang kecil yang bermuara di sungai Yordan. Jadi Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Krit. Nah, sungai Krit adalah sungai yang kecil yang bermuara di sungai Yordan. Jadi tidak ada yang istimewa dengan sungai Krit. Justru inilah yang menarik. Maksudnya ketidakmenariknya sungai Krit, ketidakistimewaan sungai Krit inilah justru yang menarik hatinya Tuhan. Apakah aneh Tuhan tertarik dengan sungai Krit? Apakah Tuhan katakan aneh kalau Tuhan tertarik yang manusia tidak tertarik? Tentu tidak. Itu terserah Tuhan. Tuhan yang punya cara pandang. Tuhan kan punya cara pandang sendiri, caranya sendiri. Jadi menarik atau tidak tergantung. Maksudnya menarik atau tidak itu tergantung dari apa yang dihasilkannya, bukan dari penampilannya. Dan itulah sungai Krit. Sungai yang kecil yang airnya tergantung musim. Kalau musim hujan airnya melimpah, kalau musim kering airnya kering. Jadi tidak selalu melimpah dengan air. Nah, begitu juga dengan kehidupan manusia. Manusia
menarik hatinya Tuhan atau tidak, ya tergantung dari apa yang ada di hati manusia itu sendiri. Di dalam pikirannya, apa yang dia ucapkan dan tindakannya. Dan yang menilai itu adalah Tuhan. Tuhan yang berhak menilai. Kembali kepada kisah ini, mengapa Tuhan suruh Elia bersembunyi di sungai Kerit? Karena ancaman Raja Ahab. Siapa Ahab? Dan mengapa mengancam Elia? Ahab adalah Raja Israel. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Jadi Ahab ini adalah Raja Israel. Tapi di mata Tuhan, Ahab melakukan yang jahat. Dalam ayat seterusnya, ayat 30 dan 31, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya. Jadi Ahab menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Kita sudah membaca ayat 30 dan 31, kalau kita teruskan ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi yang dilakukan Raja Ahab, dia membawa bangsa Israel dari menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah, dibawa kepada penyembahan berhala. Jelas Tuhan sakit hati dengan Ahab. Firman Allah menjelaskan Ahab membuat sakit hatinya Tuhan. Ini sama dengan Ahab sedang berdiri menantang Tuhan. Nah, akibat ulah Ahab, maka bangsa Israel menjadi keras tengkuk, keras hati, melawan perintah Tuhan. Dan Ahab telah membawa bangsa Israel kepada kemurtatan. Dosa dan kejahatan makin merajalela. Banyak terjadi pada masa pemerintahannya. Karena itulah Tuhan utus Nabi Elia. Tuhan tidak mau Raja Ahab terus tersesat dan menyesatkan bangsa Israel. Karena itu yang pertama menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Dan yang kedua itu akan menuju kepada kebinasaan. Karena itu Tuhan utus Nabi Elia untuk menemui Ahab dan memperingatkannya. Dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi itu yang diucapkan Elia kepada Ahab atas perintah Tuhan. Siapa Elia? Elia adalah nabi Tuhan. Elia adalah pelayan Tuhan. Elia dipakai oleh Tuhan di kerajaan utara pada waktu itu untuk menegur kesalahan Raja Ahab. Arti namanya, Tuhan adalah Allahku. Arti nama Elia, Tuhan adalah Allahku. Jadi ini menggambarkan keyakinan yang kuat akan kebenaran Tuhan. Dan memang Elia adalah sosok yang hidup dalam kebenaran firman. Dia dapat tugas dari Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel agar tidak menjadi bangsa yang murtad, agar kembali kepada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan juga ingin pakai saudara dan saya supaya membawa orang lain kepada kebenaran firman. Jadi Tuhan utus Elia untuk pergi dan menyadarkan bangsa Israel atas kesalahannya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Elia berkata kepada bangsa Israel, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?
Jadi Tuhan pakai Nabi Elia jadi alatnya Tuhan. Tuhan sedang memakai Elia untuk menjadi alatnya. Tuhan suruh Nabi Elia memberitakan firman, memberitakan kebenaran firman supaya orang-orang Israel bertobat. Bukankah Elia sedang melakukan kebenaran? Bukankah Elia sedang melakukan perintah Tuhan? Bukankah Elia sedang Tuhan pakai untuk menjadi tangannya? Elia sedang berjalan dalam kebenaran. Jadi Elia sedang berjalan dalam kebenaran. Tapi justru di saat dia berjalan di dalam kebenaran, dia alami kesukaran atau kesulitan. Di saat orang tidak mengerti. Logika akan berkata, kenapa Tuhan? Elia jelas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi dia dikejar-kejar oleh Ahab. Kalau kita melihat Ahab bukannya sadar, bukannya bertobat, tapi justru dia mengerahkan banyak orang untuk cari dan menangkap Elia. Dari mana Elia tahu ketidakbertobatnya Raja Ahab? Dari seorang yang bernama Obadja. Siapa Obadja? Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 3 dijelaskan, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Jadi Obadja ini kepala istana Raja Ahab. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi ayat 3 dari 1 Raja-Raja 18 dikatakan, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat 4, karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Bukankah Obadja apa yang dia lakukan memperkenan Tuhan? Tuhan juga cari orang-orang yang memperkenan hatinya. Luar biasa yang dilakukan Obadja, pasti memperkenan Tuhan. Jadi kita melihat apa yang dia katakan waktu dia berjumpa dengan Elia. Dalam 1 Raja-Raja 18 kita baca ayat 10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Jelas apa yang di hati Ahab. Ahab tidak bertobat. Ahab justru dia menyebar kebencian. Dia menyuruh banyak orang untuk mencari Elia. Dan kita bisa melihat kalau Tuhan lindungi Elia, Tuhan juga pasti melindungi saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau Tuhan lindungi Elia, Tuhan tahu Elia sedang melakukan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan lindungi Elia. Pasti ada orang yang cinta Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangannya. Seperti Obadja yang menyampaikan berita ini kepada Elia. Pasti ada orang yang cinta Tuhan, yang Tuhan pakai untuk melindungi kita. Kalau begitu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau kita sedang menjalankan kehendaknya, apapun yang terjadi. Di saat orang tidak bisa mengerti tentang kesulitan, di saat kita melihat Ahab tidak mau sadar, tidak mau disadarkan dengan pemberitaan firman, dengan kebenaran firman yang disampaikan Nabi Elias sekalipun tidak mau sadar. Raja Ahab tidak mau disadarkan dengan teguran Tuhan melalui Nabi Elia. Kembali kisah ini mengatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ahab menuduh Elia. Dia berkata, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jadi seseorang yang tidak menyadari kesalahannya, kadang justru berbalik menyalahkan orang lain. Seseorang yang tidak menyadari kesalahannya, yang tidak mengerti kebenaran firman, kadang justru berbalik menyalahkan orang lain. Kita lihat jawaban Elia, dia berkata, bukan aku yang menyalahkan orang Israel, bukan aku, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikut
para Baal. Jadi Elia taat perintah Tuhan dan dia melakukan kebenaran. Sekali lagi, tapi justru yang dia terima adalah kesukaran, adalah kebencian. Dikejar-kejar Ahab. Ahab berupaya menangkap dan membunuh Elia. Ini yang paling sulit dimengerti secara logika. Ini yang orang sulit mengerti dan menyebabkan orang bertanya, kenapa Tuhan Elia yang taat kepadamu, yang hidup dalam kebenaran, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kok alami kesukaran? Kenapa tidak Ahab saja yang alami kesukaran? Kalau kita terus membaca dan mengerti rencana Tuhan, ternyata Tuhan telah sediakan sungai Kerit untuk Elia. Haleluya. Tuhan sudah sediakan sungai Kerit untuk Elia. Jangan khawatir, jangan takut. Di saat engkau mengatakan kebenaran, di saat kita menyampaikan kebenaran, lalu kita melihat seperti Ahab yang mengejar-ngejar Elia, jangan takut. Tuhan siapkan sungai Kerit yang menurut pandangan manusia, sungai yang kecil yang tidak menarik. Tapi justru yang tidak menarik di pemandangan manusia bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi Allah itu punya segala cara yang tepat di saat orang alami kesukaran karena melakukan pekerjaan Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan takut apapun yang kita alami karena kebenaran. Allah sudah sediakan sungai Kerit. Sebagaimana Allah sediakan itu untuk Elia, Allah juga sediakan dalam tanda kutip sungai Kerit untuk saudara dan saya. Sungai Kerit Allah sediakan buat Elia. Nah, sekali lagi bicara sungai Kerit, sungai ini tidak ada istimewanya. Ingat baik-baik. Justru yang tidak istimewa di pemandangan dunia, yang tidak istimewa bagi dunia, itu yang Allah sediakan bagi anak-anaknya. Begitu pula dengan hidup ini. Begitu pula dengan kehidupan kita. Biar dunia tidak memperhatikan kita. Biar dunia pandang sebelah mata. Orang tidak menghargai. Tapi kalau engkau hidup benar, Tuhan akan pakai engkau jadi alatnya. Sungai Kerit inilah cara Allah pelihara Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi kita melihat untuk terima pemeliharaan Tuhan, untuk menerima pemeliharaan Tuhan, harus taat dan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Jangan pergi yang Tuhan tidak suruh. Jangan pergi ikuti isi hati atau pikiran, tapi pergilah sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi kita melihat yang pertama, Tuhan suruh pergi. Caranya Tuhan pelihara. Untuk terima pemeliharaan Tuhan, yang pertama harus taat dan lakukan. Taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, sesudah Elia pergi ke sungai Kerit dan diam di sana, barulah ia bisa menikmati janji pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, waktu Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, baru dia bisa menikmati janji pemeliharaan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jangan hanya pergi ke sungai Kerit, tapi pergilah ke sungai Kerit dan diam di sana. Ini perintah Tuhan kepada Elia. Pergi ke sungai Kerit, diam di sana. Aku akan utus burung-burung gagak memelihara engkau. Jadi jangan cuma pergi ke sungai Kerit, tapi pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Kebanyakan orang mau diam di tempat yang sesuai dengan hatinya. Banyak orang yang mau diam di tempat yang sesuai dengan hatinya. Bukan di sungai Kerit yang tidak ada apa-apanya.
Ada orang yang takut melayani Tuhan, yang menurutnya tempat itu kering. Dia mau cari tempat yang tidak kering, tempat yang basah. Orang mau kalau berada di tempat yang semua serba ada. Tapi lihat, cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Lihat luar biasa cara Tuhan. Sungai Krit, sungai yang kecil, tidak ada istimewanya, tapi dipakai Tuhan untuk memberi minum Elia. Kadang seseorang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena melihat kekurangannya, karena melihat kelebihan orang lain, karena membandingkan dengan kelebihan orang lain. Saudara-saudara, selebih-lebihnya orang lain pasti ada kekurangannya. Sebaliknya, sekurang-kurangnya kita pasti ada lebihnya. Kalau seseorang tidak hidup dalam ucapan syukur, maka jadilah ia seorang yang rendah diri atau minder, dan akan berakhir atau akhirnya tidak dapat memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Saudara, jangan berjalan atau bertindak karena apa kata orang, tapi berjalan dan bertindaklah karena apa kata Tuhan. Tuhan menciptakan kita spesial. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Jadi jadilah sebagai orang dengan apa adanya. Maksudnya bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya. Tadi katakan bahwa burung-burung gagak akan memberi makan Elia. Burung gagak, dalam bahasa Ibrani oreb itu burung gagak. Nah, burung gagak sering terlihat di tanah Palestina. Nah, burung gagak ini di kalangan orang Israel tidak boleh dimakan, karena burung yang najis. Burung gagak ini dikategorikan burung yang najis. Dalam Imamat 11 ayat 13 dan 15. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi burung gagak adalah burung yang dilarang untuk dimakan oleh orang Israel. Burung yang najis, burung yang tidak boleh disentuh, tapi justru dipakai Tuhan. Tuhan pakai paruhnya untuk menyentuh roti dan daging untuk diberikan kepada Elia. Bukankah cara Tuhan itu cara yang luar biasa? Tuhan tidak ingat masa lalumu. Tuhan tidak ingat masa lalu saudara dan saya. Tapi dia mau lihat sekarang keadaanmu, keadaanku, imanmu, imanku, pengikutanmu, pengikutanku. Kalau hidupmu, kalau hidup kita, kalau hidupmu berubah, Tuhan bisa pakai perkataanmu untuk memberkati orang lain. Dapatkah kita menangkap pengertian ini? Burung gagak, burung yang najis, tidak boleh dimakan, tapi Tuhan pakai paruhnya untuk memberi makan Elia dengan roti dan daging. Tuhan tidak ingat masa lalu, masa laluku. Dia tidak ingat segala dosa kita. Dia sudah berikan kita pengampunan yang pasti. Tapi dia mau lihat sekarang, apakah kita benar-benar bertobat, benar-benar kita melakukan firman. Maka Tuhan bisa pakai, kalau dia melihat perubahan kita, hidup kita, dia bisa pakai untuk memberkati orang lain. Melalui perkataan, ucapan kita, dan perbuatan kita. Saudara, mungkin kita bertanya, dari mana burung gagak ini mendapatkan roti dan daging? Dari mana dia bisa mendapatkan roti dan daging? Alkitab tidak menjelaskan dari mana burung-burung ini mendapatkannya. Hanya dikatakan bahwa Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Tuhan bilang, burung-burung gagak itu telah diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Bagaimana burung gagak itu bisa memberi makan?
Firman Tuhan tulis, mereka telah kuperintahkan. Jadi Tuhan yang memberikan perintah untuk memberi makan. Apa mustahil? Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhan pakai paruh burung-burung gagak itu untuk mengambil roti dan daging yang telah Tuhan sediakan. Jadi yang pasti Tuhan yang sediakan roti dan daging itu kepada burung-burung itu dan menyuruh burung itu memberikannya kepada Elias. Jadi burung gagak itu sebenarnya tinggal ambil dari yang telah Tuhan sediakan. Begitu juga pemeliharaan Tuhan. Dia lupakan segala kesalahan kita kalau kita benar-benar bertobat, benar-benar jadi pelaku firman, maka Tuhan pasti pelihara kita. Ingat firman Tuhan. Burung gagak ini adalah burung yang najis. Tidak boleh disentuh apalagi dimakan. Suaranya tidak enak didengar. Siapa yang mau dengar burung gagak? Dia kalau bersuara gak 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 dan sebagainya, suaranya paro, sumbang, minor, menyakitkan telinga yang mendengar. Tapi aneh ya, kok Tuhan pakai? Kenapa Tuhan tidak suruh burung yang lain? Kenapa kok burung gagak? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali cara pandang Tuhan itu cara pandang yang luar biasa. Orang bisa berkata, oh, dia itu pikirannya jahat, mulutnya kotor, hatinya tidak bersih, sikapnya arogan. Mungkin ya, tapi mungkin itu dulu. Jangan terus kita pakai hidup ini untuk menghakimi orang lain. Burung gagak paruhnya bisa dipakai Tuhan untuk kirim roti dan daging buat Elia. Demikian pula dengan bibir orang percaya. Tentu Tuhan bisa pakai semua orang untuk jadi alatnya. Asal hidupnya benar-benar berubah. Benar-benar sudah berubah. Benar-benar sudah bertobat. Tuhan bisa pakai ucapan seseorang. Bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Jadi Tuhan yang memelihara Elia. Waktu alami kesukaran karena melakukan firman-Nya. Kadang kesukaran terjadi sekalipun kita berada dalam kehendak Allah. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi dan kondisi. Jangan salahkan Tuhan. Elia tidak pernah berkata, kenapa kok sungai Krit? Kenapa kok burung gagak? Dia cuma taat kepada Tuhan. Jangan kaget. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan jangan sampai menyalahkan Tuhan atau menghakimi orang lain. Sekali lagi, kadang kesukaran terjadi sekalipun kita berada dalam kehendak Tuhan. Jangan takut. Tuhan juga akan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan karena melayani Tuhan. Kita tahu di tengah kesulitan karena pandemi COVID-19. Di tengah kesulitan, kesukaran karena ulah orang lain misalnya dan sebagainya. Jangan takut, jangan khawatir. Masih ada Tuhan. Amin. Jadi kita melihat bahwa Allah tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Apapun situasi dunia, tapi Allah tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Kita sudah mendengar bahwa sungai Krit adalah sungai yang kecil dan debit airnya ditentukan oleh musim. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini ujian bagi Elia. Apakah Elia menyalahkan Tuhan? Tidak. Ini ujian bagi orang yang sedang melakukan firman. Apakah dia harus menyalahkan Tuhan? Apakah dia menyalahkan situasi kondisi? Jangan. Elia hidup dalam kebenaran, tapi mengalami masa yang sukar. Dikejar-kejar Raja Ahab, tapi disembunyikan Tuhan di sungai Krit. Tapi kemudian kita membaca, sungai Krit itu airnya menyusut lalu kering. Memang sungai Krit ini tidak ada istimewanya. Dan dia ditentukan oleh musim. Kalau musim hujan airnya melimpah. Kalau musim kering maka katakan airnya menjadi kering. Dan sungai ini akhirnya menjadi kering. Jangan bersandar kepada sungai Krit. Dalam tanda kutip. Sandar kepada Tuhan. Di dunia bisa berubah. Situasi kondisi bisa berubah. Tapi kita harus sandar kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Seperti firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Sungai Kerit bisa kering, tapi pertolongan Tuhan tidak bisa kering. Amin. Tidak bisa kering. Allah sediakan pemeliharaan melalui janda Sarfat. Sering kita dibuat tidak mengerti dengan cara Tuhan yang ajaib. Sungai Kerit ini kering karena memang debit airnya tergantung musim. Kalau musim hujan melimpah airnya, tapi kalau tidak musim hujan kering. Kalau hujan turun, ya airnya melimpah. Tadi kita sudah membaca, tetapi sesudah beberapa waktu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Allah sudah sediakan yang sama kecilnya, yang sama tidak ada istimewanya seperti sungai Kerit, tapi justru dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Itulah janda Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini perempuan yang miskin. Ini janda yang miskin, bukan kaya. Bahkan sangat-sangat miskin. Tapi cara Tuhan menolong Elia sungguh luar biasa. Kadang Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan agar kita mampu melihat kemahakuasaannya Tuhan. Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Sarfat orang Israel menyebutkan Sarapu atau Saripta, yang artinya tempat peleburan atau tempat untuk memurnikan logam. Jadi benar-benar Elia dimurnikan oleh Tuhan supaya keakuannya, kebanggaan dirinya, kemampuannya dilebur oleh Tuhan menjadi sosok yang taat dan rendah hati. Jadi Tuhan bisa izinkan kesulitan atau kesukaran dialami anak-anak Tuhan agar benar-benar keakuannya, kesombongannya, keangkuhannya, dan kekerasan hatinya dilebur oleh Tuhan. Jadi peleburan itu perlu untuk melihat kemurnian iman seseorang. Dalam Mazmur 66 ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Nah, di mana Elia disuruh Tuhan? Di Sarfat. Sarfat itu daerah kafir, letaknya 13 km sebelah selatan dari kota Sidon. Dalam Lukas pasal 4 ayat 25, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Menjadi pertanyaan kita, kenapa tidak diutus kepada salah satu janda di Israel? Kenapa harus ke Sidon, ke wilayah kafir, tempat penyembahan berhala? Perhatikan ucapan janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12a. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia tidak berkata demi Tuhan Allahku, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi jawabnya kita bisa melihat yang pertama, agar janda ini bisa melihat Allah Elia yang Elia sembah adalah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi yang penuh dengan kuasa. Jadi Tuhan utus dari sungai Kerit kepada Sarfat, supaya janda ini melihat Allah yang Elia sembah adalah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi yang penuh dengan kuasa. Dan yang kedua, agar semua orang di Sarfat tahu siapa Allah yang sebenarnya. Lalu mereka bertobat dan diselamatkan. Jadi di saat orang sulit mengerti,
Kalau Tuhan izinkan seseorang alami kesukaran atau kesulitan, padahal dia sedang melakukan firman, jangan takut, jangan dihakimi. Tuhan pasti sediakan. Sungai Krit dengan burung-burung gagak, burung yang najis, tapi dipakai Tuhan. Sarfat dengan janda yang miskin, bahkan sangat-sangat miskin. Jadi tunduklah dengan cara Tuhan. Amin. Tunduk dengan cara Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang peduli. Amin.